Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-101. Apa mukadimah atau pendahuluan dari ke-10 hukum? Jawabannya mukadimah atau pendahuluan ke-10 hukum tercantum dalam perkataan ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di dalamnya Allah memperlihatkan kedaulatannya selaku Tuhan, Allah yang kekal, tidak berubah-ubah, dan maha kuasa, yang memiliki keberadaan dalam dirinya dan dari dirinya, dan yang mewujudkan semua perkataan dan perbuatannya. Diperlihatkannya bahwa dialah Allah yang telah mendirikan perjanjian, baik dengan Israel pada zaman dahulu kala, maupun dengan seluruh umatnya, sebagaimana Dia telah membawa mereka keluar dari tempat perbudakan di tanah Mesir. Begitu pula kita dibebaskannya dari perbudakan rohani kita. Oleh karena itu, kita wajib mengakui hanya Dia sebagai Allah kita dan mematuhi semua hukum-Nya. Jawaban tersebut dapat kita baca dan telusuri dari Keluaran 20 ayat 2, Yesaya 44 ayat 6, Keluaran 3 ayat 14, Keluaran 6 ayat 3, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 dan ayat 28, Kejadian 17 ayat 7, Roma 3 ayat 29, Lukas 1 ayat 74 dan 75, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 18, Imamat 18 ayat 30, dan Imamat 19 ayat 37. Jawaban dari pertanyaan 101 ini memberikan kepada kita pengajaran yang penting. Yang pertama, tidak ada Allah lain yang menyatakan kuasa, otoritas, kekuatan yang nyata ada di dalam sejarah manusia yang ditunjukkan dengan menyatakan dirinya, kuasanya, kasihnya, dan keadilannya secara utuh di hadapan manusia dan di dalam sejarah. Yang kedua, di dalam Alkitab sajalah kita mendapatkan pengertian mengenai keberadaan Allah yang berjanji, Allah yang menyatakan janjinya untuk setiap orang yang telah ditetapkannya, agar janjinya itu sungguh dapat dinikmati, dirasakan, dialami oleh setiap orang, yakni umatnya sendiri di tengah-tengah dunia yang fana. Yang ketiga, perjanjian Tuhan Allah berdasarkan pada ketentuannya sendiri dan dikaruniakan kepada orang-orang yang pernah mengalami perbudakan karena kejahatan manusia, kondisi situasi zaman dan alam, dan karena keberdosaan yang terjadi pada diri manusia. Dengan kata lain, setiap orang mendapatkan pembebasan, pelepasan, kemenangan, dan pemulihan hubungan dengan Tuhan Allah, dirinya, sesama, dan lingkungan. Semuanya itu ada terisap di dalam perjanjian yang Tuhan nyatakan. Yang terakhir, kita bersyukur karena kita sudah bebas dari perbudakan rohani. Karena keadaan kita yang tadinya berdosa, berada dalam penghukuman karena kejahatan kita, di dalam Kristus dan melaluinya kita mengalami pembebasan dan mengalami suatu kehidupan yang baru. Seluruhnya itu berasaskan pada perjanjian Tuhan Allah yang sudah dinyatakan di dalam sejarah penebusan, dan setiap orang akan terus-menerus dengan kuasa dan kekuatan dari Roh Allah untuk setia mematuhi setiap hukum Allah dengan sungguh-sungguh tanpa kemunafikan dan semua unsur-unsur kejahatan manusia. Dengan demikian kita patutlah bersyukur karena kasih, kebenaran, keadilan, dan kesucian dari Allah dinyatakan kepada kita bukan karena kita bisa dan mampu,
tetapi karena kasih kekuatan dari Allah yang memelihara, menopang, menuntun, dan meneguhkan iman kita, sehingga kita dimampukan mematuhi semua hukum-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa hanya ada satu Allah dan satu-satunya, tidak ada yang lain, yang dinyatakannya melalui firman-Nya dan dinyatakan dengan terang benderang keberadaannya melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.